البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada sambungan pembahasan rukun iman yang keenam. Halaman 180, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, bagian atas itu 180. Atharul iman fi hayatil fardi wal jamaah. Pengaruh keimanan di dalam kehidupan per individu dan juga kehidupan bersama, masyarakat maksudnya. Kata beliau, al-imanu bi jami'i arkanihi wahdah mutakamilah murtabitun ba'duha bi ba'din. Keimanan dengan seluruh rukun-rukunnya dan dengan sendirinya itu apa? Saling menyempurnakan. Maksudnya dengan rukun-rukunnya semua itu saling menyempurnakan. Murtabitun ba'duha bi ba'd. Ada keterkaitan antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Jadi antara rukun yang satu dengan rukun yang lainnya ada keterkaitan. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah ada keterkaitan dengan beriman terhadap Rasulnya misalkan, seperti itu. Ada saling keterkaitan. La yughni ba'duha 'anil akhar. Yang sebagiannya tidak diperbolehkan mencukupkan terhadap yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus saling melengkapi, harus saling melengkapi. Na'am barakallahu fikum wa na'am. Inilah na'am barakallahu fikum keterkaitan antara rukun iman yang satu dengan yang lainnya. Ada keterkaitan yang sangat erat. Wa atharul iman bi kulli ruknin minha atharun li baqiha. Dan pengaruh-pengaruh hasil yang ditimbulkan dari keimanan pada setiap rukunnya, di antara rukun-rukun tersebut ada pengaruh-pengaruh untuk sisanya yang lainnya. Maksudnya itu tidak bisa kalau terpisahkan satu rukun dipisahkan rukun yang lainnya, nggak bisa. Harus saling apa? Saling melengkapi di situ. Na'am barakallahu fikum. Fahiya 'ala tahqiq ghairu munfasilatin an ba'diha. Maka rukun iman tersebut, na'am barakallahu fikum, berdasarkan penelitian, tahqiq, diteliti, dicek kembali, tidak bisa terpisah dari sebagian yang lainnya. Harus saling apa? Melengkapi. Nah, rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima, enam, itu harus apa? Saling, nah barakallahu fikum, melengkapi, enggak bisa terpisah. Wa kadzalika ta'siruha 'alal fardhi wal jamaah. Seperti itu pula pengaruh rukun iman tersebut untuk per individu dan juga untuk bersama. Jadi untuk per individu ada pengaruhnya, untuk bersama masyarakat atau yang semisalnya ada pengaruhnya. Walikaunil fardhi huwal libnah al-ula. Dikarenakan yang namanya orang tunggal per individu itu adalah batu bata yang pertama. Paham ya? Batu bata yang pertama. Jadi kalau bangunan yang pertama itu harus kuat itu loh. Kalau per individu sudah kuat, insya Allah masyarakatnya akan apa? Kuat juga. Paham ya? Kalau per individu imannya sudah bagus, itu masyarakat pun akan apa? Bagus juga imannya karena berkumpul nanti. Paham ya? Tapi kalau per individu sudah rusak, enggak mungkin dia akan bisa memperbaiki masyarakatnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum, allati yatakawwan minha al-mustama', yang mana
batu bata yang pertama itu al-fard, individu tersebut, yang tersusun dari batu bata yang pertama tersebut al-mustama', masyarakat. Ya enggak? Masyarakat itu kan tersusun dari beberapa orang, ya enggak? Di kampung itu ada masyarakat yang ada berapa orang? Satu orang aja. Paham ya? Kalau satu orang bukan masyarakat namanya. Itu masih dikatakan per individu. Paham ya? Nah, dari individu yang baik ini terkumpul menjadilah masyarakat yang baik. Paham maksudnya? Itu. Nah, kata beliau bagus sekali ini ya. Walikaunil fardi huwal libna al-ula. Dikarenakan yang namanya al-fard yaitu per individu, barakallahu fikum, personil, satu orang. Nah, itu adalah apa? Batu bata yang pertama, inti yang pertama. Allati yatakawwan minha, yang tersusun dari barakallahu fikum, individu seorang diri tadi itu al-mustama'. Paham ya? Yaitu masyarakat. Jatir risalatu mansabatun 'alal afrad li'anna salahahum salahul mustama'. Masyaallah. Datang risalah-risalah ini, barakallahu fikum, syariat-syariat ini datang, itu difokuskan jerih payah untuk per individu. Dikarenakan baiknya per individu tersebut, akan baik pula mustama' masyarakat. Ya enggak? Jadi kalau per individu belum baik, jangan berharap masyarakat baik. Paham ya? Jadi kalau antum saksikan orang demonstrasi teriak-teriak, dilarang korupsi, haram korupsi, enggak boleh, haram atau semisalnya, tapi kalau per individu masih ada yang korupsi, enggak akan jadi. Paham ya? Nah, terkadang kan seperti itu. Orang ingin pemerintah itu baik, tapi mereka sendiri tidak baik, itu loh. Paham ya? Orang pengen pemerintah itu adil, amanah, tidak zalim, mereka sendiri masih berbuat kezaliman. Sehingga sulit untuk terwujudkan apa? Pemerintah yang baik selama masyarakatnya atau per individunya masih dalam keadaan jelek tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Ini bagus sekali. Wa minal athar ma yani. Dan termasuk pengaruh-pengaruh yang dihasilkan daripada keimanan atau rukun iman yang 6 berikut ini. 1, perhatikan baik-baik ya yang punya kitabnya ya. Annal imana billah huwa hayatul qulub. Bahwasanya beriman kepada Allah huwa hayatul qulub, adalah kehidupan hati. Hati itu akan hidup kalau orang senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau dia senantiasa mengamalkan, melakukan perbuatan dosa, hancur hati itu. Lemah imannya, mudah kemasukan jin. Paham ya? Mudah diganggu oleh setan, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Ingat kalamnya Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahmatullah alaih. Sudah anak ulang-ulang berkali-kali ini ya, upayakan antum sudah menghafalnya. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Sudah nolak berkali-kali ini ya. Kalamnya siapa tadi? Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahmatullah alaih. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub. Aku yakin dan memperhatikan dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Dosa penyebab matinya hati seseorang. Hati-hati. Kemudian apa kata beliau? Na barakallahu fikum. Waqad yurithu dhilla itmanuha, dan akan mewariskan kerendahan, kehinaan orang yang terus-menerus di atas dosa. Kemudian beliau mengatakan wa na'am barakallahu fikum wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa sumber kehidupan hati. Ini, hati mau hidup tinggalkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara haram, perbuatan dosa. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk jiwamu, untuk dirimu adalah apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Mau misalnya ya? Nah, udah hafal antum? Coba. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Mudah dihafal kalamnya Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahmatullah alaih. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun lin nafsika isyanuha. Naam. Ini bagus sekali ya kalam beliau di sini juga. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi, kata beliau, "Annal iman billah huwa hayatul qulub." Bahwasanya beriman kepada Allah sumber kehidupan hati. Al-ba'its laha, yang bisa membangkitkan. Ba'its itu memberikan motivasi, membangkitkan. Nah, barakallahu fikum, membangkitkan hati tersebut alal quwwah, untuk kuat, tabah,
allati tarqa biha fi madarijil kamal, yang akan bertahap sedikit demi sedikit pada tingkatan kesempurnaan. Paham ya? Dengan tabah dan kuat tadi akan apa? Akan membangkitkan sedikit demi sedikit kesempurnaan yang namanya apa? Keimanan. Paham ya? Seperti itu. Wa huwal hafiz lin nufus, yang mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hafiz. Hafiz itu artinya adalah pemicu, pendorong, motivasi, penyemangat lin nufus, untuk jiwa-jiwa manusia. Ala tahalli, untuk berhias diri. Tahalli itu berhias diri. Untuk berhias diri bi khisalil khair. Untuk berhias diri dengan apa? Dengan perangai-perangai kebaikan, dengan sifat-sifat yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tanazzuh 'anil radha'il wa safasid al-umur, dan juga apa? Akan terdorong jiwa tersebut untuk mensucikan diri dari kerendahan-kerendahan dan perkara-perkara yang jelek. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Artinya, apakah orang yang semula mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan untuk dia cahaya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia seperti orang yang permisalannya berada di kegelapan yang gelap gulita, yang dia tidak bisa keluar darinya? Apakah sama? Sama atau tidak? Sama atau enggak? Orang yang berada di kegelapan dengan orang yang sudah mendapatkan cahaya, sama atau tidak? Antum? Enggak sama. Paham ya? Enggak sama. Nah, barakallahu fiikum. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Seperti itulah, dibikin indah di hadapan orang-orang kafir perkara-perkara yang mereka kerjakan. Paham ya? Jadi orang kafir menganggap perkara-perkara yang kemaksiatan, perkara dosa itu perkara yang indah di hadapan mereka. Sehingga apa? Mereka senantiasa melakukannya tanpa merasa itu adalah perbuatan dosa. Allahu musta'an. Jadi beda barakallahu fiikum, karena orang ketika berjalan di atas cahaya ini berarti di atas ilmu. Berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya enggak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama orang yang beriman dan orang fasik? Enggak sama. Orang beriman punya ilmu, orang fasik tidak punya ilmu, jahil yang ada pada diri mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga firman Allah taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi beda ya. Kita lihat yang kedua. Annal imana masdarun lirrahah wa tuma'ninah lil afrad. Masyaallah. Yang kedua ini pengaruh yang dihasilkan daripada keimanan, bahwasanya keimanan masdar, sumber lirrahah, sumber ketenangan, wa tuma'ninah, ketenteraman lil afrad, per individu. Paham ya? Sumber ketenangan, sumber ketenteraman lil afrad, untuk apa? Untuk per individu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, per orang. Kalau ingin tenang hatinya, beriman. Tapi beriman tersebut barakallahu fikum akan melahirkan dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itulah hati baru tenang. Ya enggak? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hati mereka tenang. Dengan berzikir kepada Allah taala, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu akan tenang. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat, li'annahu yuyasir al-fitrata wa yuwafiq tabi'ataha, masyaallah. Dikarenakan keimanan tersebut akan bisa menghibur, yuyasir itu menghibur, memberikan hiburan, akan menghibur al-fitrah, itu fitrah manusia, wa yuwafiq, dan mencocoki tabi'ataha, tabiat manusia. Paham ya? Nah, tabiat manusia, tabiat jiwa yang tenang, tenteram, terhibur dengan keimanan tersebut. Wa huwa masdarul hana'i was-sa'adati lil mustama'. Yang mana keimanan tersebut sumber kebahagiaan, sumber kesenangan lil mustama', untuk masyarakat. Paham ya? Biar masyarakat itu
tentram, tenang, bahagia, senang, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ya. Li'annahu yuqawi rawabitahu. Dikarenakan keimanan tersebut akan memperkuat apa? Memperkuat ikatan-ikatannya. Wa yuwathiq. Nah, barakallahu fikum, wa yuwathiq atau wa yuwathiq silatahu. Dan akan apa? Akan memperkuat hubungannya. Wa yuzakki awatifahu, dan juga akan mensucikan perasaan-perasaannya. Wa yasmu biha nahwal fadilah, dan akan meninggikan keutamaan. Paham ya? Jadi dia punya keutamaan akan tinggi dengan keimanan tersebut. Innaha ni'matur ridha fi kulli hal. Yang demikian itu adalah nikmatnya ridha terhadap segala keadaan. Jadi kita harus punya yang namanya ridha ini. Ridha itu maksudnya apa? Pasrah terhadap semua keadaan. Dapat baik, alhamdulillah. Ketika diuji dengan kesusahan, kesempitan, sabar. Itu namanya ridha. Dia ridha. Karena ketika Allah Ta'ala menguji hamba itu bukan karena benci. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan apa? Bukan karena benci, tapi karena cinta terhadap hamba tersebut sehingga menguji. Sehingga Allah Ta'ala mengujinya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketika menguji kaum, ketika mencintai kaum, menguji mereka. Kalau ridha dengan ujian, dapat keridhaan Allah Ta'ala. Kalau murka terhadap ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi inilah kata beliau, nikmat ridha inilah yang perlu kita tekankan, kita tanamkan di benak kita semuanya. Karena terkadang banyak orang yang enggak ridha gitu loh. Paham ya? Dia takdirkan miskin enggak ridha. Paham ya? Ditakdirkan kaya sombong. Paham ya? Seperti itu. Jangan. Kita lihat kata beliau fi kulli hal, pada semua keadaan, hal sa'ah wa dhaik, baik dalam keadaan luas ataupun sempit. Wal usr wal yusr, dalam keadaan sulit maupun mudah. Wal farah wal huzn, dalam keadaan bahagia maupun sedih. Imanan ini. Harus apa? Harus senantiasa didasari keimanan di situ. Bi qada'illah, imanan bi qada'illah wa hikmatih. Beriman terhadap ketetapan Allah Ta'ala dan hikmah di balik ketetapan tersebut. Faham maksudnya nih? Alhamdulillah. Setiap apa? Ketetapan Allah Ta'ala takdirnya pasti ada hikmah di baliknya. Paham ya? Hikmah yang Allah Ta'ala letakkan di situ. Orang ditakdirkan dalam keadaan miskin, ada hikmahnya agar dia sabar. Ditakdirkan dalam keadaan kaya, ada hikmahnya agar dia bersyukur. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Itu ya, sebelumnya itu ayatnya itu. Telah diwajibkan atas kalian peperangan, padahal itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi pula kalian mencintai sesuatu padahal itu kejelekan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Maksudnya bagaimana barakallahu fiikum? Maksudnya janganlah kita terlalu berlebihan mencintai sesuatu yang bisa jadi sesuatu itu adalah musuh bagi kita. Paham ya? Dan juga jangan terlalu benci sesuatu yang padahal sesuatu itu baik untuk kita. Seperti jihad, ya enggak? Ditakdirkan berangkat jihad. Mungkin bagi kita berat kan? Berat dan orang kadang enggak suka. Lagi enak-enaknya kerja ngumpulin harta jihad. Paham ya? Ujian seperti itu ya. Padahal di balik itu kebaikan untuk kalian. Paham ya? Hikmah tujuan dianjurkan, diwajibkan jihad fisabilillah dua. Apa kemarin? Imma nasr wa imma asy-syahadah. Imma pertolongan yang dia akan rasakan, dia saksikan, imma syahadah. Apa syahadah? Mati syahid. Kenikmatan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai orang berjihad itu hanya ingin apa? Mengharapkan ghanimah harta rampasan perang, tapi tujuan utamanya dia apa? Imma. Nah, barakallahu fikum, tujuan pertama adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau terwujudkan alhamdulillah, nasr yang didapatkan pertolongan. Nah, kalaupun dia meninggal, mati syahid di situ. Mahum ya? Kita simak lagi. Perhatikan situ. Warawal Imam Muslim an Suhaib bin Sinan. Abu siapa? Antum Abu siapa Isa? Siapa? Suhaib bin Sinan Abu siapa? Abu Yahya.
Nah, sama kunyahnya dengan antum kan? Ewa. Nah, barakallahu fikum, tapi beda orangnya. Ewa, ini Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Naam. Dihafal ya. Jadi kalau Suhaib bin Sinan langsung nolehnya ke Isa itu. Maksudnya kunyahnya sama. Ewa, naam. Warwal Imam Muslim an Suhaib bin Sinan. Abi Yahya radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Alangkah menakjubkan, alangkah mengherankan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Masyaallah, ini perhatikan ini. Masyaallah, ini perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya baik. Jadi kalau antum sedih, enggak punya uang misalkan, lagi menipis ekonominya, kaifa haluk ya hamdalah, alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal ini. Segala puji milik Allah atas berbagai macam keadaan. Selesai. Enggak usah, wah ana lagi ekonominya susah ini, jualan enggak laku-laku. Paham ya? Uangnya menipis tinggal 200.000. Paham ya? Allah musta'an. Jadi harus apa? Sabar. Sabar dengan ujian dan juga sabar dengan apa yang ada tadi itu. Nah, ini bagus sekali ya. Ajaban li amril mu'min. Ajaban sebagai apa nih? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak, amilnya dibuang mahdhuf. Takdirnya apa? Na'am ajibtu ajaban. Naam, aku merasa kagum. Paham ya? Merasa kagum, merasa terheran-heran terhadap perkaranya orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Masyaallah. Sesungguhnya perkaranya semuanya itu baik, bayangkan. Semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semua perkara yang baik tadi itu, tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya atau milikinya kecuali orang mukmin saja. Kecuali orang mukmin saja. Semuanya perkaranya baik, bagus. Kenapa kok bagus dan baik? Karena di balik itu ada hikmah. Jadi antum yakin saja sudah, percaya saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, disebutkan dalam pantun yang sangat bagus itu, istaghni ma aghnaqallahu bil ghina, fa idza tusibka khasasatun fatajammali. Artinya apa? Artinya merasa cukuplah kamu dengan pemberian Allah taala. Nah, barakallahu fikum yang diberikan kepadamu. Apabila menimpa dirimu suatu kefakiran, tampakkan di hadapan manusia antum itu enggak butuh. Paham ya? Maksudnya itu apa? Orang menilai antum orangnya cukup. Orangnya santai, tenang gitu loh. Jangan menampakkan antum menampakkan seakan-akan butuh, kemudian kurang, kemudian compang-camping, kemudian barakallahu fikum yang pakai baju yang sobek-sobek semuanya, bukan gitu. Tajammal dalam artinya itu tampakkan antum itu merasa cukup dengan sesuatu yang ada tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disyukuri. Kita lihat sini. Apa dua perkara yang perlu diperhatikan? In asabathu sarra syakara. Kalau orang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Kita semuanya ketika mendapatkan kebahagiaan syukur. Kebahagiaan, kenikmatan yang sangat besar, nikmatul iman wa nikmatus sunnah. Itu belum tentu diberikan kepada orang. Orang mungkin nikmat harta banyak, ya enggak? Yang kaya banyak. Gedung-gedung banyak. Mobil enggak usah nanya. Paham ya? Nah, kemudian hotel-hotel enggak usah nanya. Bintang berapa? Bintang berapa? Alhamdulillah. Bintang 7. Paham ya? Enggak usah tanya lagi sudah. Tapi kenikmatan iman was sunnah belum tentu dapat. Ini perlu diperhatikan ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, para ulama sampai mengatakan sebenarnya kita memiliki apa yang dimiliki oleh pemimpin. Tapi pemimpin belum tentu memiliki apa yang kita miliki. Belum. Pemimpin itu beda dengan keadaan kita. Kita memiliki apa yang mereka miliki. Pemimpin bisa naik kendaraan, kita juga bisa naik kendaraan walaupun sepeda. Ya enggak? Pemimpin tidur di kasur, kita juga tidur di kasur walaupun beda bentuknya. Ya enggak? Pemimpin makan, kita juga makan walaupun menunya berbeda. Ya enggak? Pemimpin minum, kita juga minum walaupun menunya berbeda. Tapi sama-sama merasakan kita ini ya. Tapi kita punya iman was sunnah. Walhamdulillah, apakah pemimpin punya? Nah, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya para pemimpin, para raja, para penguasa itu kadangkala mereka tidak memiliki perkara yang kita miliki. Ahlus sunnah maksudnya ya. Tapi ahlus sunnah memiliki apa yang mereka punya walaupun berbeda bentuk dan zatnya. Paham? Jadi antum tenang saja. Mereka punya kursi, kita juga punya kursi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mereka punya kedudukan, kita lebih tinggi kedudukannya, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat yang paling tinggi itu bukan presiden. Bukan penguasa, pemimpin, bukan orang yang berilmu.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Apa ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah sebutkan derajat paling tinggi adalah pemimpin? Enggak ada. Paham ya? Orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi benar ya ini ucapan para ulama bahwasanya para umara, para penguasa, para pemimpin, mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, tapi kita miliki apa yang mereka miliki. Paham ya? Mereka tidur, kita tidur. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Mereka punya kendaraan, kita juga punya kendaraan walaupun apa? Seadanya. Ya enggak? Tapi mereka nah barakallahu fikum tidak mempunyai yang kita punyai. Al-Qur'an was sunnah, al-iman was sunnah. Tidak punya mereka. Karena yang mereka harapkan sia-sia, politik saja. Dunia, kekuasaan, kalau kita bukan. Yang kita harapkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Al-alim, yaitu ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Perlu diperhatikan baik-baik. Kita lanjutkan lagi. Inna sabatu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan suatu kebahagiaan, bersyukur, fakana khairan lah, maka itu kebaikan untuknya. Wa inna sabatu darra sabara fakana khairan lah. Kalau menimpa pada dirinya suatu kesusahan kemudian dia bersabar, itu kebaikan untuknya. Ini dua poin, ingat-ingat ya. Kalau mendapatkan kenikmatan, bersyukur. Kalau ditimpa musibah, kesempitan, kesusahan, paham ya? Uangnya menipis, ekonomi agak susah, sabar. Insyaallah di balik itu semuanya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki hamba sudah diatur, ada yang sudah sampai ke kita, ada yang belum sampai. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Sahihun al-Imam Muslim, maksudnya hadis ini riwayat Muslim. Kita ambil dikit lagi. Fal mu'min al-mustash'ir li hadza, maka seorang mukmin yang merasakan dirinya seperti ini, naam, yaitu merasakan kalau ditimpa suatu musibah sabar, kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, naam, yakunu hadi al-qalb, masyaallah, hatinya tenang. Paham ya? Percaya enggak antum? Percaya enggak? Buktikan kalau enggak percaya. Buktikan. Kalau ditimpa musibah sabar, mendapatkan nikmat bersyukur. Itu apa kata beliau? Fal mu'min al-mustash'ir li hadza yakunu hadi al-qalb murtahal badan wan nafas, masyaallah. Seorang mukmin yang bisa merasakan seperti ini, dia akan tenang hatinya, dia akan santai badannya dan jiwanya. Tamla hayatuhu as-sa'adah. Kehidupannya itu akan dipenuhi dengan as-sa'adah, kebahagiaan, senyum-senyum walaupun tidak punya uang misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika antum percaya dengan dua perkara tadi itu, paham ya? Ketika timpa musibah sabar, dapat kenikmatan syukur, tenang sudah itu. Kalau enggak percaya buktikan aja. Paham ya? Tapi kalau kita sudah banyak pikiran, gundah gulana, kemudian keluh kesah, kemudian kosong pikirannya, kosong hatinya, hati-hati. Ada peluang setan untuk masuk di situ, hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, bisa kemasukan jin, bahaya nanti. Paham ya? Jangan dikosongkan. Banyak berzikir, pagi dan petang dibaca. Zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur ada zikirnya dibaca juga. Paham ya? Karena jin itu macam-macam bentuknya, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, itu sekedar selingan. Kita lihat sini. Tamla hayatuhu as-sa'adah wa ya'luhu ar-ridha, masyaallah. Akan terpenuhi kehidupannya itu dengan kebahagiaan dan akan, nah barakallahu fikum, dia memiliki sifat ridha. Paham ya? Dia akan memiliki apa? Sifat ridha. Naam. Was-sakinah, tenang. Mutmainnun ila rahmatillahi wa adlih. Dia akan tenang, tentram menuju pada rahmat Allah dan juga keadilannya. Masyaallah. Naam. Li'annahu maladatuhu wa multajah wa na'am qurratu 'ainih wa na barakallahu fikum nam wa bardunyaqinih. Artinya apa? Artinya dikarenakan apa, barakallahu fikum, keridhaan tersebut adalah apa? Kelezatannya. Naam. Kemudian apa, barakallahu fikum, naam, sesuatu yang kita harus bersandar kepadanya dan penyejuk matanya dan juga apa? Yang meliputi keyakinannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau orang sudah punya rasa ridho, ini tenang sekali keadaannya. Dia timpa musibah, dah ridho, dah ini pasrah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha bangkrut, sabar, ini dah takdirnya. Semoga kedepannya apa? Lebih bisa maju lagi. Paham ya? Usaha jualan kok enggak laku, sehari cuma 3 orang 4 orang pembelinya, sabar, syukuri. Besok lagi mungkin 10 orang misalkan.
Sabar. Nah, barakallahu fiikum. Ridho itu paling besar ya. Coba kita ingat-ingat. Pertama surga, kedua melihat wajah Allah taala, ketiga ridho. Kalau sudah dapat ridho Allah taala bagaimana? Semuanya dikasih semuanya. Paham maksudnya ya? Nah, otomatis di situ kan sudah melihat dan juga surga. Tapi ridho ini tingkatan yang tinggi dan luar biasa. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu kalau mencari ridho, ridho siapa? Ridho manusia atau ridho Rasulullah? Atau ridho Allah? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mencari ridho manusia, akan didapatkan atau enggak handalah? Enggak akan didapatkan kan? Oleh karena itu jangan mencari ridho manusia. Apa ungkapan sebagian para ulama itu? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Antum sudah kerja dengan cara yang baik, masuk awal waktu juga, pulang tepat pada waktunya, tapi bosnya marah-marah terus. Paham ya? Karena apa? Karena enggak sesuai dengan apa yang diinginkan bosnya. Karena ridho manusia itu loh. Tapi kalau antum mencari ridho Allah taala pasti dapat. Paham ya? Nah, antum sholat tepat pada waktunya, semangat dalam beribadah, yang dicari ridho siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Jadi upayakan antum semuanya atau kita semuanya ketika beribadah dan juga barakallahu fikum mengerjakan syariat Allah dan Rasulnya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ridho barakallahu fikum adalah apa? Ada sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.